Nabi Ibrahim alaihissalam berbahagia. Istrinya Hajar melahirkan bayi laki-laki yang manis. Bayi mungil itu mereka beri nama Ismail. Bukannya Namanya siapa bayinya? Ismail. Yang dua singit itu. Kata Umi kan dia. Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar ia segera dikaruniai anak juga. Kata Umi kan suruh dia. Karena istri pertamanya belum memiliki anak, jadi Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Lalu Allah memberikan keturunan namanya Ismail. Anaknya Nabi Ibrahim namanya siapa tadi? Ismail. Nah, Dan suatu hari Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ia diminta memindahkan Hajar dan Ismail ke sebuah lembah tandus. Tahu nggak lembah tandus itu? Panas. Ini panas banget. Tidak ada pohon. Mau nggak? Nggak. Tapi Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim menaruh istrinya dan anaknya ke lembah yang tandus gitu. Buat apa? Buat apa? Nanti ada hikmahnya ternyata. Kita dengarkan lagi di sini. Katanya Wahyu Allah tersebut kepada kedua istrinya. Jadi wahyunya itu Siti Hajar dan Ismail itu ditaruh di lembah yang panas. tandus atau panas. Walau amat sedih, mereka sedih. Apa? Kan ditaruh di lembah yang tandus. Tapi Tapi mereka tetap menerima perintah Allah tersebut. Mereka yakin ada hikmah besar di balik perintah Allah. Iya. Kalau sudah perintah Allah harus dilaksanakan. Tapi kan kita nggak bisa dengar Allah bilang apa. Tapi kan kalau zaman Nabi Ibrahim itu kan nabi ya, orang yang sangat beriman dan percaya kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim langsung melaksanakannya. Nah, dia di lembah tandus tuh naik apa? Unta. Unta itu haram atau halal? Kalau di Arab itu Palanya Allah. kurbannya itu pakai unta ya. Nah, ini lagi. Kambing. Hari perpisahan pun tiba. Hajar telah siap membawa bekal untuk hidup di tempat baru. Nabi Ibrahim kemudian mengantar Hajar dan Ismail itu. Diantar ya. Mereka menempuh perjalanan yang jauh. Tibalah mereka di sebuah cuman ada mereka aja. Dibangunin rumahnya seperti ini. Sesuai petunjuk yang diterima Nabi Ibrahim dari Allah, ia membangun tenda untuk tempat Hajar dan Ismail untuk tinggal. Tendanya seperti ini, kurang lebihnya ya ilustrasinya. Nah, terus Palanya dan istriku, ini Ibrahimnya bicara ceritanya. Istriku, tinggallah di tempat ini, ucap Nabi Ibrahim. Tapi tempat ini sangat sepi, ujar Hajar. Tidak, Allah selalu bersamamu. Jelas Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim menguatkan istrinya. Sesungguhnya Allah bersamamu. Terus Hajar pun mengerti dan melepas kepergian suaminya. Walaupun sedih ya. Ini kalau kita berpisah sama ayah sedih nggak? Sedih. Iya. Sedih. mau bilang ini itu Agak jauh, Nabi Ibrahim berhenti sejenak. Ia melihat ke arah istri dan anaknya dan berdoa, "Ya Allah, hamba titipkan kepadamu anak dan istri hamba. Jadikanlah negeri ini aman, sentosa. Limpahkan rezeki bagi penduduknya yang beriman." Nanti bagaimana ya? Nah, Hajar tinggal bersama Ismail di gurun tandus, cuma berdua ya. Suatu hari Ismail menangis kehausan. Bagaimana kalau bayi-bayi menangis? Dia haus ya. lebih haus dia cuma batu. Ia tidak mau menyusu kepada ibunya. Air susu Hajar berkurang karena ia belum makan. Soalnya ibunya nggak makan, jadi asinya agak keluar ya. Persediaan makan yang ia bawa pun telah habis, makanannya habis. Habis bener. Masya Allah, kasihan kan? Makanya kasih. Hajar, nih ibunya, Hajar berlari ke Bukit Safa dan Marwah mencari air untuk Ismail. Setelah 7 kali bolak-balik
dari sofa lari lagi ke Marwah, lari lagi sampai 7 kali. Pasti capek ya. Ia tidak mendapat air juga. Peristiwa ini menjadi salah satu rangkaian ibadah haji yang disebut sa'i. Hajar pulang tanpa membawa sedikit pun air. Dalam keadaan letih, ia berdoa kepada Allah. Sementara itu, Ismail terus menangis sambil mengendakkan kaki ke tanah. Atas kekuasaan Allah, muncul mata air di dekat kaki Ismail. Subhanallah. Mantap. Nabi Ismail itu, bayi Ismail itu kan nangis. Terus kakinya kan kalau bayi itu kan hentak-hentakan gitu ya. Ternyata dari hentakan kakinya itu ada mata air, muncul mata air. Mata air itu kemudian disebut dengan air Zam-Zam. Aku tahu Terkenal sampai sekarang. Hajar pun memberikan air Zam-Zam kepada Ismail. Jadi Zam-Zam itu rasanya kayak air biasa. terus jual air. Nah, setelah itu beberapa tahun telah berlalu. Kabar keberadaan air di daerah Tandus kian tersebar. Orang-orang berdatangan dan meminta izin kepada Hajar untuk tinggal. Subhanallah ya tuh, lihat. Nah, dari padang yang tandus, setelah Siti Hajar dan Ismail tinggal di sini, ada mata air. Terus semuanya juga udah disubur ya tuh ya. Iya. Wilayah Tandus yang sepi akhirnya menjadi kota yang ramai. Kota itu kemudian diberi nama Kota Mekah. Tapi nggak ada. Kapan ayah datang menjemput kita? Tanya Ismail. Sabarlah nak, jika Allah mengizinkan ayahmu pasti akan datang. Jawab saja. Ibunya ya. Nah, hari yang dinanti pun tiba. Nabi Ibrahim datang mengunjungi Hajar dan Ismail. Tuh ayahnya datang, senang ya dia ya. Mereka sangat gembira, bisa saling melepas rindu. Di sebelahnya, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Nabi Ibrahim bermimpi mendapat wahyu dari Allah untuk menyembelih Ismail. Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada istrinya. Buat apa ya? Kita lihat lagi sebelahnya. Ini kan? Nabi Ibrahim juga menyampaikan perintah Allah kepada Ismail. Nah ini kan? Terus, wahai ayah, kata Ismail gimana pas dikasih tahu? Wahai ayah, laksanakanlah perintah Allah. Terus, termasuk perintah menyembelihku, kata Ismail. Itu artinya apa, Bi? Menyembelih itu tapi Ismailnya bersedia nggak? Bersedia tuh. Ismailnya bilang gini, wahai ayah, laksanakanlah perintah Allah. Lalu buat apa nih sembelih? Buat apa ya? Kita baca lagi sebelahnya. Subhanallah ya, berani ya anaknya ya. Nggak usah pakai kambing aja. Karena ketaatannya kepada Allah, makanya dia rela. Allah maha melihat ketaatan hambanya. Saat hendak disembelih, Ismail diganti dengan seekor domba. Nabi Ibrahim bersyukur dan memeluk buah hatinya. Oh, alhamdulillah. Sejak peristiwa itu berlakulah ibadah kurban. Umat Islam yang mampu diperintahkan untuk memotong hewan kurban. Pemotongan hewan kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Boleh juga melakukannya pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oh, ini jadi